Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dengan Pak Jenderal bersama-sama untuk belajar matematika. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas materi nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi persamaan trigonometri. Baiklah, kita mulai. Bahwa bentuk dasar persamaan trigonometri itu adalah 1. Sinus X sama dengan sinus theta. Sinus bernilai positif terletak pada posisi kuadran 1 dan kuadran kedua, sehingga diperoleh X sama dengan theta plus K kali 360 derajat untuk kuadran 1, atau X sama dengan 180 derajat minus theta plus K kali 360 derajat untuk kuadran kedua. Jika dinyatakan dalam radian, maka X sama dengan theta plus K kali 2pi, atau X sama dengan pi minus theta plus K kalikan 2pi. K-nya merupakan bilangan bulat, sedangkan 360 derajat merupakan periode dari fungsi sinus. Yang kedua, kosinus X sama dengan kosinus theta. Kosinus bernilai positif terletak pada kuadran 1 dan kuadran keempat. Nilai X sama dengan theta plus K kali 360 derajat untuk kuadran 1, atau X sama dengan 360 derajat minus theta plus K kali 360 derajat, atau bisa ditulis X sama dengan minus theta plus K kali 360 derajat untuk kuadran yang keempat. Bila dinyatakan dalam radian, maka nilai X sama dengan theta plus K kali 2pi, atau X sama dengan 2pi minus theta plus K kali 2pi, atau X sama dengan minus theta plus K kali 2pi dengan K merupakan bilangan bulat. Nilai 360 derajat merupakan periode dari fungsi kosinus. Untuk yang ketiga adalah tangen X sama dengan tangen theta. Tangen bernilai positif terletak pada posisi kuadran 1 dan kuadran 3. Untuk kuadran 1, maka nilai X sama dengan theta plus K kali 180 derajat, atau di kuadran ketiga X sama dengan 180 derajat plus theta plus K kali 180 derajat. Jika dinyatakan dalam radian, maka nilai X sama dengan theta plus K kali pi, atau X sama dengan pi plus theta plus K kalikan pi. K-nya merupakan bilangan bulat, sedangkan nilai 180 derajat merupakan periode dari fungsi tangen. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh yang pertama adalah persamaan sinus. 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2 kali sinus X minus 1 sama dengan 0, X-nya dalam interval 0 derajat sampai
360 derajat. Jawab kita tulis kembali. 2 kali sinus X min 1 sama dengan 0. Min 1 kita pindah jadi 2 kali sinus X sama dengan 1 dibagi 2. Maka nilai sinus X sama dengan setengah. Setengah merupakan bilangan bulat positif. Posisi sudutnya terletak pada kuadran ke-1 dan ke-2. Sehingga dapat ditulis sinus X sama dengan sin 30 derajat untuk kuadran 1 atau sinus X sama dengan sinus 180 derajat min 30 derajat sama dengan sinus 150 derajat untuk kuadran kedua. Sehingga nilai X-nya sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat atau X sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Apabila K-nya diambil sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 30 derajat plus 0 kali 360 derajat, itu sama dengan 30 derajat, atau X sama dengan 150 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan 150 derajat. Jika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 30 derajat plus 1 kali 360 derajat, nilainya sama dengan 390 derajat. Nilai tersebut adalah di luar interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi X sama dengan 390 derajat tidak memenuhi. Atau X sama dengan 150 derajat plus 1 kali 360 derajat, nilainya sama dengan 510 derajat. Juga di luar interval dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Juga tidak dipenuhi. Dengan demikian, maka himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Yang kedua adalah persamaan kosinus. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Kosinus X minus sepertiga pi plus setengah akar 3 sama dengan 0. Untuk X-nya dalam interval 0 sampai dengan 2pi. Ini dinyatakan dalam bentuk radian. Jawab kita tulis kembali. Kosinus X min sepertiga pi plus setengah akar 3 sama dengan 0. Setengah akar 3 kita pindahkan, berarti kosinus X min sepertiga pi sama dengan minus setengah akar 3. Nilai cos bernilai negatif, itu posisinya terletak di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Sehingga bisa ditulis kosinus X minus sepertiga pi sama dengan cos yang nilainya setengah akar 3 adalah pi-nya adalah min 1/6 pi atau sama dengan cos 5/6 pi. Untuk kuadran ketiga maka nilai kosinus X min sepertiga pi sama dengan cos pi plus 1/6 pi. Pi ditambah 1/6 pi sama dengan 7/6 pi. Sehingga X min sepertiga pi
sama dengan 5/6 pi plus K kali periodenya 2 pi, atau X minus 1/3 pi sama dengan 7/6 pi plus K kali periodenya 2 pi. Min 1/3 pi kita pindahkan ke ruas kanan, maka diperoleh X sama dengan 1/3 ditambah 5/6, ketemunya adalah 7/6 pi plus K kali 2 pi, atau 7/6 ditambah 1/3 ketemunya 9/6 pi plus K kali 2 pi, atau X sama dengan 3/2 pi plus K kali periodenya 2 pi. Jika kita ambil K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 7/6 pi plus 0 kali 2 pi, nilainya sama dengan 7/6 pi. Atau X sama dengan 9/6 pi plus 0 kalikan 2 pi, nilainya sama dengan 9/6 pi atau sama dengan 3/2 pi. Jika kita ambil K sama dengan 1, maka 7/6 pi plus 1 kalikan 2 pi, nilainya melebihi interval yang telah ditentukan 0 sampai dengan 2 pi. Sehingga K sama dengan 1 tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7/6 pi, 3/2 pi. Persamaan tangen. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 3 kali tangen 2X sama dengan akar 3, X dalam interval 0 sampai 360 derajat. Jawab. Kita tulis kembali 3 tangen 2X sama dengan akar 3 dibagi 3, diperoleh tangen 2X sama dengan 1/3 akar 3. Nilai tangen bernilai positif, maka terletak di kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 1 tangen 2X sama dengan tangen 30 derajat, atau di kuadran 3 tangen 2X nilainya sama dengan tangen 180 derajat plus 30 derajat, atau sama dengan tangen 210 derajat. Sehingga nilai 2X sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat, atau 2X sama dengan 210 derajat plus K kali 180 derajat. Jika kita bagi 2, maka nilai X sama dengan 15 derajat plus K kali 90 derajat, atau X sama dengan 105 derajat plus K kali 90 derajat. Jika diambil K sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 15 derajat plus 0 kali 90, nilainya sama dengan 90 derajat, atau X sama dengan 105 derajat plus 0 kali 90 derajat sama dengan 105 derajat. K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 15 derajat plus 1 kali 90 derajat sama dengan 105 derajat, atau X sama dengan 105 derajat plus 1 kali 90 derajat sama dengan 195 derajat. K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 15 derajat plus 2 kali 90 derajat, nilainya sama dengan 190 derajat, atau X sama dengan 105 derajat plus 2 kali 90 derajat sama dengan 285 derajat. Untuk K sama dengan 3 diperoleh X sama dengan 15 derajat plus 3 kali 90 derajat sama dengan 285 derajat, atau X sama dengan 105 derajat plus 3 kali 90 derajat, nilainya sama dengan 375 derajat di luar interval 0 sampai 360 derajat.
sehingga X sama dengan 375 derajat tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 15 derajat, 105 derajat, 195 derajat, dan 285 derajat. Baiklah, ini catatan dalam persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen. Akar-akarnya dapat ditentukan dengan cara: 1. Dengan memfaktorkan, 2. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, 3. Dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat dapat diselesaikan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat umum. Yang kedua, menentukan akar-akar dengan menggunakan salah satu cara yang telah ditentukan. 3. Akar-akar yang telah ditentukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Nilai sinus, kosinus, dan tangen haruslah merupakan bilangan real sehingga diperoleh nilai D lebih besar atau sama dengan 0, di mana D sama dengan nilai diskriminan besarnya sama dengan B kuadrat min 4AC. B. Nilai sinus X dalam interval min 1 sampai dengan 1. Kosinus X juga dalam interval min 1 sampai 1. Min 1 adalah nilai minimum, satunya adalah nilai maksimum. Jika salah satu syarat di antara kedua persamaan itu tidak dipenuhi, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya adalah 0, himpunan kosong. Baiklah. Contoh 4. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 kosinus kuadrat X min 5 cos X min 3 sama dengan 0 dengan interval X antara 0 sampai 360 derajat. Jawab, kita tulis kembali 2 kosinus kuadrat X minus 5 cos X min 3 sama dengan 0. Kita misalkan kosinus X sama dengan P, maka persamaan dapat ditulis menjadi 2P kuadrat minus 5P min 3 sama dengan 0. Hasil faktornya adalah 2P plus 1 kali P minus 3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh P sama dengan min setengah atau P sama dengan 3. Sehingga cos X-nya sama dengan min setengah atau cos X sama dengan 3. Untuk nilai kosinus X sama dengan 3 ditolak karena nilai maksimum dari kosinus X sama dengan 1. Sehingga yang dapat kita selesaikan adalah kosinus X sama dengan min setengah. Karena nilai kosinus bernilai negatif, maka X terletak di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Untuk nilai X di kuadran kedua bisa kita tulis kosinus X sama dengan kosinus 180 derajat min 60 derajat sama dengan 120 derajat. Atau nilai X yang di kuadran ketiga kosinus X sama dengan kosinus 180 derajat plus 60 derajat sama dengan 240 derajat. Sehingga nilai X-nya sama dengan 120 derajat plus K kali periodenya 360 derajat atau X sama dengan 240 derajat plus K kali periodenya 360 derajat. Kita ambil K sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 120 derajat plus 0 kali 360 derajat. Nilainya sama dengan 120 derajat atau X sama dengan 240 derajat plus 0 kali 360 derajat. Nilainya sama dengan 240 derajat.
Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 120 derajat plus 1 kali 360 derajat. Nilainya sama dengan 480 derajat. Atau X sama dengan 240 derajat plus 1 kali 360 derajat. Nilainya sama dengan 600 derajat. Untuk X sama dengan 480 derajat atau X sama dengan 600 derajat tidak dipenuhi karena X dalam interval 0 sampai 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Untuk memahami materi persamaan trigonometri bisa anak-anak kerjakan soal berikut sebagai latihan untuk dikerjakan di dalam buku tugas. Selamat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.